Halo warga Kristus dan Shalom. Pernahkah kalian membayangkan sebuah acara olahraga sebesar Olimpiade bisa memicu terjadinya pertarungan yang melibatkan isu agama? Pembuka Olimpiade Paris 2024 telah membuktikan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Dalam video kali ini kita akan mengungkap sebuah kejadian yang mengejutkan. Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke. Olimpiade sebagai ajang olahraga terbesar di dunia selalu dinantikan oleh jutaan orang. Acara pembukanya selalu dirancang dengan meriah, menampilkan budaya dan sejarah dari tuan rumah. Namun di balik kemeriahan tersebut terkadang muncul kontroversi yang tidak terduga. Salah satunya terjadi pada pembukaan Olimpiade Paris 2024. Sebuah ajang olahraga bergengsi yang seharusnya menjadi persatuan dan semangat sportivitas, justru memicu kejadian sengit karena sebuah kejadian yang dianggap menyinggung nilai-nilai keagamaan. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Simbol kematian, kepala Marie Antoinette. Ia sedang bernyanyi di sebuah gedung dengan kondisi kepala terlepas dari tubuhnya. Marie Antoinette adalah seorang ratu Prancis yang dipenggal kepalanya. Ia menjadi korban revolusi Prancis pada saat itu. Dan sosok Marie Antoinette dijadikan parodi yang horor pada saat pembukaan Olimpiade. Simbol kematian kedua adalah penunggang kuda putih. Dalam kitab Wahyu, penunggang kuda putih melambangkan awal dari akhir zaman, dan menurut beberapa penafsiran adalah permulaan kebangkitan antikris dan kejatuhan umat Allah. Simbol berhala. Pada salah satu penampilan pembukaan Olimpiade Paris terdapat lembu emas. Lembu emas pada penampilan ini bukan maskot dari Olimpiade Paris. Entah apa maksudnya lembu emas ada di tengah-tengah perayaan. Menurut beberapa kritikus Kristen, lembu emas berada di sesi perayaan Olimpiade adalah salah satu parodi yang mengarahkan pada penyembahan berhala. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, patung lembu emas adalah simbol pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Jadi, apakah patung lembu emas pada pembukaan Olimpiade Paris ini menjadi simbol pemberontakan Paris kepada Allah? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Kontroversi parodi perjamuan terakhir. Selama upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024, terdapat segmen pertunjukan yang menampilkan parodi dari perjamuan terakhir Yesus Kristus. Adegan ini memicu kontroversi besar dan dianggap oleh banyak orang, terutama umat Kristen, sebagai refleksi terhadap simbol sakral agama mereka. Mengapa dianggap penghinaan? Perjamuan terakhir sebagai simbol suci. Perjamuan terakhir adalah salah satu peristiwa paling penting dalam agama Kristen. Bagi umat Kristen, peristiwa ini melambangkan persekutuan antara Yesus Kristus dengan para muridnya dan merupakan segmen yang sangat dihormati. Parodi perjamuan terakhir diisi oleh kumpulan para waria dengan kostum yang senonoh sedang mempraktikkan perjamuan terakhir Yesus. Ditambah lagi, ada penyanyi dengan kostum semi-buk di atas meja perjamuan. Jika kita simpulkan parodi perjamuan terakhir ini seperti perjamuan terakhir Yesus diisi oleh para waria yang sedang makan di atas tubuh laki-laki tanpa busana. Ini jelas menghina kekristenan. That's from your ex-girlfriend. Please sign here. Thank you. She actually wanted me to give you a punch, but she couldn't pay for it. Dampak pembukaan Olimpiade di Paris. Satu hari setelah acara pembukaan Olimpiade, kota Paris mengalami mati lampu total. Apakah ini sebuah tanda peringatan dari Allah atau sebuah kebetulan saja? Tulis ulasan kalian di kolom komentar. Setelah acara pembukaan Olimpiade, banyak warga Paris yang mengadakan demo. Demo yang mereka lakukan sangat unik, yaitu ibadah bersama di lapangan terbuka sambil menyanyikan lagu rohani.
bukan boikot pembubaran ibadah ya. Maksudnya pembubaran acara Olimpiade. Reaksi publik. Ada beberapa reaksi publik yang membuat mereka resah dan harus buka suara. Reaksi umat Kristen. Banyak umat Kristen merasa sangat kecewa dengan adegan parodi tersebut. Mereka menganggap tindakan ini sebagai penghinaan terhadap keyakinan mereka dan menuntut panitia penyelenggara meminta maaf. Reaksi gereja. Beberapa gereja, terutama gereja Katolik, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk tindakan tersebut dan meminta panitia untuk menghormati keyakinan agama Kristen. Reaksi umum. Selain umat Kristen, banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya juga merasa tidak nyaman dengan adegan tersebut. Mereka berpendapat bahwa meskipun seni memiliki kebebasan berekspresi, namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghina keyakinan orang lain. Tanggapan panitia. Menanggapi kontroversi ini, panitia penyelenggara Olimpiade Paris telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka menyatakan bahwa tidak ada niat untuk menghina agama apapun dan bahwa pertunjukan tersebut bertujuan untuk menampilkan keragaman budaya. Respon dari panitia Olimpiade Paris salah satunya sudah menghapus setiap video penampilan pembukaan Olimpiade Paris. Namun, permintaan maaf tidak sepenuhnya meredakan kemarahan umat Kristen. Tapi menurut saya pribadi, itu sudah melebihi dari cukup dan big respect buat mereka. And clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday, and looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are of course really sorry. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. I challenge you to a duel. I accept. Olimpiade Paris 2024 mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati keyakinan agama lain. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi duta kasih Kristus dimanapun kita berada. Mari kita terus berdoa agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali dan agar dunia semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Olimpiade Paris penista agama. Jangan terprovokasi. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.